Aplikasi monitoring salesman. Ya. Aplikasi ini sebenarnya sangat berguna dan bermanfaat jika dapat dipakai atau diimplementasikan di sebuah usaha yang menggaji salesman dalam memasarkan produknya ke toko-toko customer. Jadi dengan adanya aplikasi ini, pihak perusahaan dapat memantau kegiatan salesman yang berada di lapangan dalam melakukan kunjungan ke toko-toko customer. Ya, nanti akan kita demokan sedikit. Jika nanti berminat dengan aplikasi ini, silakan hubungi saya di nomor WA-nya ini. Ya, oke. Jadi aplikasi ini dipakai oleh 3 user, yaitu ada owner selaku pemilik usaha, ada admin yang mengontrol kegiatan kunjungan, lalu salesman yang turun di lapangan melakukan kunjungan customer atau disebut dengan istilah check-in ya, check-in, check-out. Oke. Alur sistemnya nanti ini silakan dibaca aja ya. Kemudian pertama-tama saya mulai demonstrasinya dari admin aja. Ini saya sudah login admin ya, nanti saya login lagi ya. Jadi sebenarnya login admin itu setiap hari cukup melihat ini aja, kunjungan salesman. Ya, nggak ada lagi kegiatan. Jadi misalnya pada tanggal 18 kita lihat adanya salesman yang bernama Susanto melakukan kunjungan 2 toko, yaitu toko Terang dan toko Nien. Jadi tinggal lihat ini aja. Nanti kalau ada yang kunjungan lagi, otomatis bertambah tanggalnya di atas. Dan ini disajikan dalam 1 bulan. Ya, jadi akan berurut dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Untuk tanggal 23, salesman-nya yang bernama Irawan kunjungan ke toko Hemat. Ya, itu masuknya jam 16.54 dan keluarnya 15.05. Ini hanya contoh ya. Kalau mau lihat detailnya ini. Inilah tokonya itu. Ya, ini tokonya, ini posisi login-nya, oke. Kemudian untuk tanggal 24 ini ada Irawan 1 kali. Jadi langsung ketahuan nantinya. Salesman itu ke toko-toko apa saja. Dan nanti gambarnya ini itu diambil dari foto selfie ya. Ini seharusnya gambarnya selfie si salesman-nya di depan toko seharusnya ya. Oke. Jadi owner juga bisa lihat, oh salesman-nya sudah melakukan kunjungan sebanyak atas nama Irawan 1 kali, Susanto 2 kali. Kalau dia mau lihat posisi customer dan salesman-nya secara berbarengan itu ada di sini. Ya, oke. Nah, jadi sangat gampang sekali, hanya tinggal melihat ini aja. Nah, sekarang tetapi kalau untuk pertama kali jalan aplikasi ini, kita wajib menginisialisasi data salesman-nya. Jadi nanti ini hanya bisa diinput oleh admin, salesman nggak bisa. Silakan kalau mau tambah data tekan tombol tambah, lalu isikan salesman yang bekerja. Ya, fotonya dan sejenisnya ya. Kemudian yang berikutnya ada data pelanggan. Ini sebenarnya admin nggak perlu input. Nanti biarkan aja nanti salesman-nya pada saat di TKP mau masuk toko melakukan input data atau update data. Ya, jadi kesehariannya cukup tekan ini aja, satu tombolnya aja, hanya pantau ini aja. Ya, oke. Ini titik pelanggannya bisa diklik ya, mau lebih detail ya, di mana posisinya. Nah, lanjut kita ke login salesman. Untuk salesman, saya ambil contoh misalnya Susanto ya. Oke. Nanti untuk password dan apanya ini nanti akan diberitahu gimana caranya menggantikannya. Oke, ini sedang loading, mumpung internetnya agak lambat memang ya. Susanto misalnya dia sampai ke toko customer yang berhubung, dia melakukan ini dulu, data pelanggan. Tetapi sebelumnya dia update dulu data dirinya. Ya, dia hanya bisa update data dirinya, tekan edit lalu isi. Ya, kalau misalnya datanya belum pas. Ya, kalau udah ini sekali aja dilakukan. Kemudian data pelanggan jika sampai depan toko. Kalau tokonya belum pernah diinput, ini bisa dicari. Misalnya dia mau ketik toko, tekan loading pula, sorry ya. Ini carinya. Misalnya dia mau cari toko Simpang, ya itu Simpang Jaya ya. Kalau seandainya nggak ketemu, berarti datanya belum ada. Silakan tekan tombol plus yang ini. Ya, lalu isi datanya. Ya. Untuk pengisian alamat cukup ketikkan aja, nggak usah terlalu lengkap. Misalnya Jalan Harimau, contoh, atau Jalan Garuda, nomor 11 Medan. Nanti akan keluar sagesnya.
Ya ini dia, akan muncul bersama dengan kecamatan, kelurahan lebih lengkap ya. Kemudian untuk posisi ininya, titik mapnya tinggal diklik aja. Tinggal diklik yang tanda ini nanti otomatis di tag atau geser. Tapi dengan syarat GPS hidup. Dia akan di tag lokasi. Oke, ini tekan klik aja seperti ini. Ya. Kemudian langsung foto. Misalnya ini foto tokonya. Ini saya sembarang foto aja ya. Nah, ya, ini tadi lokasinya ya. Ini bisa digeser-geser. Oke. Lalu save ya. Ini saya cancel aja, nggak mau save. Ya, jadi kalau misalnya ada, silakan diupdate, tekan ini. Lalu update fotonya atau alamatnya. Ya. Oke, setelah update data pelanggan, maka melakukan proses check-in. Ya, proses check-in itu hari ini tanggal 25 ya, dan 1 tekan tambah ya. Ininya nggak bisa pilih lagi, udah pasti Susanto. Dia tinggal pilih ini ID pelanggan, cari, boleh diketikkan di sini. Misalnya mau sahabat, ya, silakan fotonya. Ini, lalu save, ya. Kemudian hasil kunjungan kosong aja dulu nggak apa, lalu save. Nah, jadi nanti akan muncul tanggal 25 ini toko sahabat, cuma statusnya masih check in ya, belum check out. Oke, jadi silakan masuk ke toko tersebut, promosi dan sebagainya. Kalau udah selesai, silakan ini tekan ini di update. Ya, lalu isikan hasil kunjungan apa. Misalnya dia follow up saja misalnya ya. Kemudian barang masih banyak. Lalu diketahui oleh nama pemilik toko atau orang yang menerimanya di sana siapa? Misalnya Pak Udin misalnya. Ya. Lalu suruh Pak Udinnya tekan. Oke, lalu save. Ya, tunggu ini prosesnya selesai ya, sampai hilang. Itu lagi upload data ke server Google. Kalau misalnya nanti sudah selesai, ini check out. Yang ada panah kecil ini, check out. Ya, tunggu lagi proses update-nya. Udah. Kalau udah selesai, selesai. Selanjutnya gini berulang-ulang. Jumpa lagi customer baru, silakan input data pelanggannya, isi. Kalau ada, silakan diupdate, mana tahu tampilan tokonya sudah berubah. Kalau udah input, tekan proses check-in. Ya, ini tadi udah ya, toko sahabat, tanggal 25. Kita input lagi contohnya toko Ekang misalnya. Oke, kita ambil fotonya dulu. Ini pas saya di rumah. Lalu hasil kunjungan, misalnya order baru lagi, dapat order ya, keterangan detailnya misalnya pesan inilah, pesan produk A misalnya, sebanyak apa terserah ya. Kemudian siapa yang mesan, misalnya Ibu Tuti misalnya ya. Lalu suruh dia teken. Kemudian ini bonfaktur, mana tahu di lokasi langsung buka bonfaktur, silakan difotokan. Ya, contohnya ini. Ya langsung ambil aja. Ya langsung ambil aja fotonya, bonnya yang ditulis. Kalau nggak ada ya nggak usah diisi. Udah selesai. Ya jadi ini check innya, kemudian isi apanya hasilnya, lalu nanti check out. Oke, jadi dia kalau berwarna hijau berarti dia dapat order, kalau warna merah enggak ya. Jadi atas nama Susanto ini tanggal 25 dia sudah check in 2 toko ya, tanggal 24 2 toko, tanggal 18 2 toko. Kita bisa buktikan nanti. Ini laporan kunjungan juga sama aja. Ini tadi dia tanggal 25 ini ya, jam sekian follow up order baru dan sebagainya. Kita kembali lagi ke admin, login admin. Nah, kemudian login, kita lihat. Jadi nanti admin cukup lihat satu menu aja setiap harinya. Nah, ini dia kunjungan salesman tadi Susanto ya, tanggal 25 ini dia. Nah, ini dia benar kan Susanto 2. Satu dapat order, satu enggak. Satu cuma follow up. Kalau informasi detail silakan klik ini. Ini dia.
ya, di mana dia, siapa penerimanya, lokasinya, jaraknya terlalu jauh dari toko. Ini saya nggak lock ya jaraknya, nanti bisa di setel. Oke. Sekali lagi, apa kelebihan aplikasi ini? Pertama, aplikasi ini tidak akan berjalan di handphone yang sudah di root ya. Kedua, kalaupun tanggal dan waktunya di setel mundur, itu tidak akan bisa. Tetap aplikasi ini membaca tanggal internasional, standar internasional ya. Kemudian yang ketiga, foto selfie itu diambil langsung dari kamera ya, nggak bisa ambil dari galeri. Jadi aplikasi ini lebih dipercaya lah gitu sistemnya. Jadi pemilik usaha nggak perlu was-was sekali terhadap salesman-nya yang turun ke lapangan, ya, khawatirnya nanti ke kafe duduk dan sebagainya. Jadi ini ada laporan kerjanya. Juga ada laporan kinerja salesman. Jadi kita bisa tahu bulan Januari ini Irawan sudah melakukan 2 kali dan seterusnya, nanti kita update ya. Ini 6 kali, ini yang banyak Susanto. Kenapa 6? Ya jelas dong, ini tadi ada 6 ya. Di 25 ini sudah 2. Kemudian di 24 Susanto ada 2. Ini ya, 2. Kemudian ini tanggal 18 juga dia 2. Jadi 6. Jadi kita bisa tahu salesman mana yang rajin atau yang tidak rajin. Ini bisa untuk sebagai bahan evaluasi. Ya. Kemudian ini view map kunjungan. Ini melihat semua toko customer kita berada di mana. Nanti kalau ada titik biru itu salesman yang lagi check in. Ya, ini dia infonya. Misalnya kalau ingin menuju ke toko Ekang ini, tekan aja mobil ini. Nanti akan diarahkan ke Google Map. Ya, tunggu aja. Itu dia. Nanti akan diarahkan ke toko ya. Jadi kalau ada salesman baru langsung tahu, gampang. Ya. Saya rasa sebenarnya masih banyak lagi manfaatnya, cuma mempersingkat waktu. Jika apa langsung aja tanya ke kita, nanti kita akan bantu ya implementasinya ya. Sekian dan terima kasih.